Oke, kita lanjutkan. Entitas asosiasi. Entitas asosiasi adalah investor mempunyai pengaruh signifikan namun bukan perusahaan anak atau joint venture. Jadi, ketika perusahaan melakukan investasi, maka perusahaan bisa menjadi sebagai entitas asosiasi. Ya. Ini berbeda dengan bila perusahaan itu memiliki lebih dari 50%, maka perusahaan itu sebenarnya mempunyai bisa dikatakan perusahaan sebagai entitas pengendali, sehingga perusahaan yang dimana dia melakukan investasi tadi, ya, jadi investinya itu bisa menjadi anak perusahaannya. Namun entitas asosiasi dia punya pengaruh signifikan, tapi dia bukan perusahaan anak atau joint venture. Jadi itu bedanya ya. Ada perusahaan anak, ada entitas asosiasi. Kalau perusahaan anak, maka laporan keuangannya menjadi laporan keuangan konsolidasi. Ya, berlakulah perlakuan akuntansinya jadi perlakuan perusahaan anak. Ya. Sebuah entitas asosiasi dikatakan mempunyai pengaruh signifikan biasanya ditandai oleh pertama, dia memiliki saham lebih dari 50%. Atau dia memiliki saham kurang dari 50%, tetapi dia mempunyai hak suara lebih dari setengah berdasarkan perjanjian dengan pemegang saham. Jadi dia memang punya suaranya tidak sampai dari 50%, tapi dia punya hak suaranya lebih dari setengah. Ini biasanya tergantung kepada perjanjian dengan bagaimana ada perjanjian dengan pemegang saham. Kok bisa? Bisa saja bila ya si investor ini mempunyai kelebihan yang diakui oleh para pemegang saham. Ya. Misal dia seorang ahli yang dengan dia masuk ke situ sebagai investor menyebabkan nilai perusahaan menjadi meningkat jauh. Kemudian dia punya sahamnya kurang dari 50%, tetapi mempunyai hal untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Ya. Kemudian pengaruh signifikan juga ditandai dengan dia mempunyai hak untuk memberhentikan dan memilih dewan direksi. Kemudian mempunyai hak sebagai suara mayoritas dalam rapat dewan direksi. Contohnya di mana? Contohnya perusahaan BUMN. Bisa aja pemerintah itu punya sahamnya tidak sampai 50%. Tetapi pemerintah punya pengaruh yang sangat signifikan yang ditandai dengan apa? Dia bisa mengangkat dan memberhentikan dewan direksi. Punya suara mayoritas dalam dewan direksi. Dia berhak untuk mengatur kebijakan keuangan dan bahkan operasional ya di perusahaan itu. Maka dikatakan bahwa pengaruh pemerintah sangat signifikan di BUMN. Metode akuntansi. Investasi diukur dengan menggunakan metode
biaya atau cost method, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai aset. Dividen dan penghasilan lainnya dicatat terpisah dari investasi. Ini berlaku bila tadi investasi bukan merupakan tidak mempunyai hak pengendali, maka investasinya dikukur dengan menggunakan metode biaya. Tetapi kalau perusahaan itu mempunyai hak pengendali dan menjadi anak perusahaan, maka investasinya diukur menggunakan metode ekuitas. Pengungkapan. Ya, yang diungkapkan adalah kebijakan akuntansi yang digunakan, jumlah investasi, nilai wajar investasi. Oke. Tujuan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan surat berharga adalah pertama, memeriksa pengendalian internal atas investasi. Kemudian memeriksa apakah surat berharga yang tercantum dalam neraca benar ada, dimiliki dan atas nama perusahaan. Kemudian memeriksa pendapatan, apakah telah dicatat semuanya dan uangnya telah diterima perusahaan. Nih, memeriksa pendapatan, dividen misalnya, apakah telah dicatat dan uangnya apakah telah diterima perusahaan. Kemudian memeriksa nilai wajar surat berharga sesuai dengan standar. Memeriksa penilaian surat berharga sesuai dengan standar. Memeriksa penyajian apakah telah sesuai dengan standar. Standar ini berarti PSAK ya. Prosedur pemeriksaan surat berharga. Pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol. Jadi, Ananda, kemarin kita lihat pemeriksaan kas, pemeriksaan perhitang, semua awalnya adalah pemeriksaan, mempelajari dan evaluasi internal kontrol. Kemudian, minta rincian surat berharga. Penambahan atau pengurangan surat berharga. Periksa fisik dan kepemilikannya. Ini penting ya. Dicatat surat berharga 1 miliar. Benar ada enggak sih? Fisiknya ada. Kita lihat surat berharganya. Auditor boleh minta surat berharganya. Kemudian lihat kepemilikannya. Benar milik perusahaan atau bukan. Jangan-jangan miliknya, kepemilikannya milik pribadi si pemilik perusahaan. Padahal perusahaan dalam bentuk PT. Kalau seperti itu, dilihat. Kenapa itu ada di perusahaan? Apakah itu dalam bentuk setoran untuk saham? Ya. Kalau itu kasusnya adalah setoran saham, berarti harus ada pemindahan hak dari pribadi menjadi milik perusahaan. Kemudian cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik. Jadi tetap ya harus ada berita acara pemeriksaan fisik. Kemudian periksa matematika, akurasi, dan rincian surat berharga. Cocokkan saldo akhir, rincian dengan buku besar. Lakukan poaching atas pembelian dan penjualan surat berharga. Kemudian periksa perhitungan dan pencatatan bunga dan dividen dan perhitungan pajak. Kemudian periksa harga pasar surat berharga pada tanggal neraca. Kalau investasinya itu ada sifatnya temporary atau sementara, maka harus menggunakan metodenya adalah lower cost or market. Yang dimaksud dengan lower cost or market adalah bila harga saham tadi harga belinya misalnya 100
ribu, tapi nilai pasarnya adalah 90 ribu, maka investasi tadi dicatat sebesar 90 ribu. Tetapi kalau tadi harga belinya 100 ribu, harga pasarnya 110 ribu, maka harga saham dicatat sebesar 100 ribu. Karena yang mana yang paling rendah? Kalau dia investasinya jangka panjang, maka dicatat berdasarkan harga pembelian. Kemudian adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah adanya perubahan tujuan dari pembelian surat berharga. Tadi ini penting. Misalnya, pertamanya surat berharga dibeli hanya untuk cash management jangka pendek. Tapi karena terjadi perubahan strategi perusahaan, akhirnya surat berharga tadi, investasi surat berharga tadi tidak untuk investasi tadi, tidak untuk pengelolaan kas, tetapi ingin mengendalikan. Maka ketika ada maksudnya tadi untuk jangka panjang dan tujuannya untuk pengendalian, maka surat berharga itu tidak boleh dicatat sebagai aset lancar, tapi dicatat sebagai aset tetap. Kalau nilainya di atas 50% dan punya hak pengendali, maka harus menggunakan metode ekuitas. Tidak boleh menggunakan metode cost atau metode pembelian, nggak boleh. Oke. Periksa subsequent event untuk mengetahui adanya transaksi sesudah tanggal neraca yang mempengaruhi klasifikasi surat berharga tadi. Ya. Yang terakhir adalah periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan standar PSAK atau belum. Kalau dia tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia dan berdasarkan judgement profesional material, maka opini yang diberikan bisa pengecualian atau bisa tidak wajar. Bagaimana ingin mengetahui kena material atau tidak? Kita bisa lihat salah satunya adalah apakah dengan surat berharga tadi tidak sesuai dengan standar menyebabkan orang salah menafsirkan laporan keuangan tersebut. Kalau menyebabkan terjadinya bias informasi, maka bisa dianggap sebagai material, ya, sebagai material. Internal control questionnaire surat berharga itu harus di dalamnya meliputi, pertama harus terkait dengan pengamanan fisik. Jadi tadi prosedur pertama adalah pemeriksaan internal control. Jadi harus ada pengujian internal control. Dengan biasanya umumnya pengujian internal control menggunakan internal control questionnaire. Internal control questionnaire minimal di dalamnya terkait dengan pengamanan fisik surat berharga dan otorisasi pencatatan dan lain-lainnya. Contohnya misalnya pengamanan fisik, apakah surat berharga disimpan dengan aman? Apakah surat berharga milik perusahaan? Bila jawabannya adalah bahwa surat berharga itu sudah dijaminkan. Jadi, surat berharga milik perusahaan tapi sudah dijaminkan kepada pihak ketiga, maka surat berharga itu tidak boleh dimasukkan lagi sebagai surat berharga
milik perusahaan. Jadi asetnya sudah berpindah tuh, aset yang dijaminkan, ya. Kemudian otorisasi pencatatan dan lain-lain. Jadi ini otorisasi, pencatatan dan lain itu termasuk ke dalam aktivitas pengendalian internal. Jadi aktivitas pengendalian internal itu tadi pengamanan fisik, yang lainnya itu adalah salah satunya adalah otorisasi, pencatatan, dokumen, ya. Contohnya pertanyaan adalah apakah pembelian dan penjualan atas surat berharga sudah berdasarkan otorisasi Dewan Komisaris? Bila surat berharga digadaikan, apakah telah disetujui dengan Dewan Komisaris? Apakah bagian akuntansi mencatat perincian surat berharga yang dimiliki dan milik pihak ketiga? Apakah dibedakan penilaian surat berharga jangka panjang dan surat berharga jangka pendek? Itulah prosedur pemeriksaan surat berharga.